sementara dari kata budaya sendiri itu paling tidak terbentuk dari dua, budi dan daya. Budi itu kan yang menghidupi, akhlak lah kalau bahasa Islamnya ya. Dan daya dan kekuatan. Halo, alumni. Assalamualaikum Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ke saya amanya gitu. Kumaha sampurasun? Rampes. Alhamdulillah. Alumni Plat D. Oke. Gimana sok mau kenalin Mades, sok kumaha Des? Oke, ini adalah salah satu narasumber kita hari ini adalah ada Akang Panji. Beliau dari SMA 4 Bandung, lalu ada Teteh Virgi dari SMA 1. Angkatan berapa Teh? 90. 90. Murah kene. Teh Gus Dur mah. Ya, pisan. Oke, kita ngebahas apa ya Teh? Kan Teh gitu. Enggak, sementara ini Teh saya mau nanya dulu, Anda Teh kan hadir di sini, kita undang Teh bicara tentang komunitas Kasundaan heula. Leres? Iya. Ya, nah bisa diterangin nggak itu komunitas Kesundaan teh kumaha sih sebenarnya, apakah budaya Sunda ya yang saya tahu teh atau produk budayanya atau kepercayaannya naon eta Kasundaan teh seminggu tadi kita bicara ada perbedaan cenah beda. Kumaha tah? Mbak Yu nanya. Kenalan dulu namanya. Secara komunitas ya. Kalau saya cerita dari sedikit sejarah gitu ya. 98 itu kan jadi era gonjang-ganjing negeri ini ya, yang teramat besar gitu dan dampaknya tuh meluas dan bertahun-tahun gitu. Nah, yang utamanya adalah ada atmosfer di mana orang itu ingin bebas bicara dan itu terjadi. Segala yang ditabukan, dipamalikan, ditutupi, nggak boleh dibicarakan itu akhirnya dibicarakan. Nah, keresahan-keresahan orang-orang ini membicarakan salah satu topiknya adalah sebenarnya bangsa orang tuh baretona saa sih, naon sih gitu, secara kedirian tunggal dan secara majemuk kebangsaan gitu. Nah penelusuran itu dilakukan sebenarnya sebelum 98, tapi pembicaraannya yang kemudian ditutup-tutupi dulu. Pasca 98, 2000-an itu merebak jadi tren. Banyak temuan-temuan, banyak ahli-ahli yang kemudian bermunculan berani gitu ya. Speak up di situ berani ya. speak up gitu ya, dan mereka akhirnya terkumpul jadi komunitas-komunitas. Nah, komunitas ini saling berjejaring. Nah, hukumnya makhluk sosial berkumpul itu nantinya akan mengalami satu keteraturan, mengorganisasi diri. Oke. Ya. Atas dasar kesamaan pandang, kesukaan, beda-beda visi, lah ya. cita-cita segala macam lah ya. Nah, salah satunya adalah di bumi yang ada di Dago 401. Nah, rumahnya sesepuh Bikers Brotherhood 1% MC, Pak Uci, ya. Nah, banyak orang berkumpul di sana dan membicarakan tentang nasionalisme, kebangsaan, ajaran-ajaran leluhur dan lain sebagainya. Kelompok lain juga ada kayak di Jalan Kuri atau di Ciparai, di Cicalung, di mana-mana dan topiknya sama. Hanya saja di Dago 401 ini banyak akademisi diantaranya, jadinya mereka berpikir secara termetodologi. Nah, mereka pun juga praktisi ya, emang yang mendalami gitu ya. Jadi secara praktek mereka menguasai dan secara wacana mereka kuat, punya dasar. Nah, kemudian ada generasi muda yang terpapar dalam situasi ini. Salah satunya positif. Terpapar. Terpapar dalam wacana yang sedang rame saat itu ya. Nah, bukan kebetulan yang ikut serta dalam diskursus ini adalah anak Pak Uci sendiri yang bernama Dega gitu. Nah, hanya saja beliau wafat tahun 2012. Singkat cerita lah ya, dan tabungan sekolah bagi Dega ini didirikanlah sebentuk saung bambu untuk akhirnya dulu visinya anak ini tuh ingin bikin sekolah kebudayaan lah kurang lebih gitu. Nah, akhirnya dijadikanlah sama bapaknya sebentuk saung bambu dan di dalamnya banyak kegiatan yang berupa pendidikan kebudayaan. Nah, ini komunitas kalau misalnya dikategorisasikan, ini komunitas Kasundaan yang di ranah pendidikan lah kurang lebih begitu. Akademi ya. Kasundaan di ranah pendidikan. Ya. Nah, Beda ya sama
ITB. Pendidikan juga. Pendidikan juga kan Pendidikan sebenarnya. bisa. Cuma ini lebih ke Institut Sunda. Teknologi Berbudaya. Oke. Sambung aja. Ya tadi belum dijawab tentang kesundaan itu. Saya suka dengar budaya Sunda dan kesundaan itu naon beda nak? Ada yang bisa terangin nggak? Nah, Sama saja apa gimana? Kalau dari kata budaya kita seringkali secara awam ya penggunaannya bisa saja sembrono, sepadan dengan kultur gitu dalam bahasa Inggris, belum tentu sama. Kita lihat secara term itu asal katanya berasal dari apa tuh kan udah pasti kata-kata itu terbentuk karena satu gagasan kan. Dia kurang di ngaranan handphone, geomix segala macam gitu kan ada runutannya ya. Nah kalau kultur itu dulunya dari budaya bercocok tanam atau bahkan okultisme gitu, pemujaan ya. Nah sementara dari kata budaya sendiri itu paling tidak terbentuk dari dua, budi dan daya. Budi itu kan yang menghidupi, akhlak lah kalau bahasa Islamnya ya. Dan daya dan kekuatan dari akhlak ini kemudian diberdayakan. Hasilnya apa bisa macam-macam. Nah itu pahami dulu secara umum. Kemudian yang kasundaannya, budaya Sunda dan kasundaan gitu. Ini tuh jadi istilah yang populernya sekarang tuh dipakai untuk memudahkan saja sih. Misalnya kalau misalnya Kabudan itu ada dulu ajaran Buddha dan kita membahas ideologinya Kabudan. Ajarannya Islam kita bahas ideologinya segala macamnya keislaman gitu. Nah, jadi kasundaan teh adalah yang mempelajari kebudayaan Sundanya. Segala macam tentang kasundaan. Tentang Sunda ya. Kurang lebih begitu. Kasundaan. Sunda. Kamu orang mana? Sunda. Oh Sunda. Iya. Bisa udah nyarios Sunda. Biasa kan. Biasa turun ke angkot. Contoh lain misalnya kata tunggal merdeka, kamardikaan, gitu. Bahagia, kebahagiaan, kebahagiaan, sama-sama aja. Sama seperti itu. Oke. Kumaha ya teh? Ini teteh juga ikut di situ ya teh ya? Saya bagian dari Bumi Dega. Bumi Degan juga. Iya. Oh. Alma maternya sama. Alma mater lah. Oh, gitu. Itu ada angkatannya? Enggak sih. Oh, enggak ada. Oke. Nanti mungkin kita bahasnya barengan itu ya. Iya. Oke, sebenarnya tema ini teh kan gini. Kita teh akan membicarakan tentang sesuatu spiritual yang dipercaya oleh orang-orang Sundanya gitu. Asalnya teh gitu. Saya ke Des pangnyandakeun dukun. Urang ngobrol tentang naon. Ayo gitu. Kita ngobrol tentang apa? Tentang sekarang ini kan sedang rame lah pesulap merah yang para apa namanya teh? Oknum dukun. Oknum dukun. Nah, sekarang saya mau nanya dulu, nah karena budaya itu juga penuh dengan kalau kata saya perdebatan. Kebudayaan itu dengan spiritual yang hal kayak gitu, ya. Nah, saya mau nanya dulu kepercayaan di budaya Sunda tentang spiritual itu seperti apa pandangannya? Pandangannya terhadap spiritual itu aja dulu gitu. Spiritual di budaya Sunda. Ya. Karena saya basicnya akademisi, jadinya akan menjelaskan secara kata per kata ya. Lebih bagus, lebih bagus karena selama ini kan jadi perdebatan itu. Betul. Gitu. Spiritual itu kata serapan, asal katanya spirit kan, yang bisa berarti jiwa, nyawa, semangat dan seterusnya lah, aspek batin. Kemudian diberi imbuhan tual gitu ya, jadinya ya bersifat lah, bisa dibilang bersifat atau dalam ranah kejiwaan gitu. Nah, hubungannya kasundaan, ajaran Sunda dengan spiritual bisa jadi nggak ada hubungannya karena secara istilah kan beda. Nah, tapi mereka mempercayai hal spiritual kan dari zaman dulu. Secara umumnya ya masyarakat. Kemudian kalau pembabakan jiwa, nyawa di kasundaan itu banyak banget lapisnya gitu. Jadinya nggak bisa disakompet daunkan disebut spiritual belum tentu gitu. Karena dalam istilah bahasa Indonesia sendiri yang dulunya serapan juga dari bahasa daerah, ada nyawa, ada jiwa, ada atman bahkan ya, atma gitu ya, ada roh gitu. Nah itu tuh gimana sih penjelasannya? Nah memang di kasundaan kita ngotek tak itu. Ini ajarannya kalau saya sebut ajaran kadiri. Spiritual, kalau misalnya seseorang bicara tentang spiritual, itu pasti kadiri. Ke dalam diri dulu, yang menghidupkan, baru bisa melihat di luar diri ini, di luar saya ada Bunggi, ada si Akang, ada si Teteh, itu juga ternyata terhidupkan oleh aspek yang sama, aspek batin itu, aspek spirit itu gitu.
Yang ini babakannya bisa dalam sekali gitu. Nah kurang lebih begitu kalau di Kasundaan selalu ngariksa diri, ngacak diri sorangan. Ke gitu. dalam. Terus nata nagara nukaran itu nata sariksa nukaran itu banyak juga jabarannya. Tata salira. Tata salira. Iya. Itu yang Tata buana. Gue gak ngerti. Jadi Cel. dari bertolak dari spiritual diri sendiri itu kemudian ngalaku guna di luar dirinya. Makanya si tata diri, tata salira, ada tata nagara, tata buana, tata surya gitu. Jadi jangkauannya tuh luas. Iya. Kita nggak bicara keluar dulu, Itu tapi bertolak rangkaian. dari diri. Iya, gue kayaknya kopi dulu ya. Iya, siap. Gue mesti Kaget. Kalau ya. kasih mah baik. Oke. Berarti saya sih cuma memberikan analisa sepotong dari saya ya. Iya. Kalau menjadi orang yang akan misalnya boleh dikatakan dukun. Kalau dukun itu kalau kata si Kang Budi melalui dokter bahasana teh. Amun bangsa teknokrat namanya empu cenah gitu. Cek si Kang Budi mah gitu. Saya merasa gitu. Jadi kalau siapapun yang mau mengobati orang seperti itu harus selesai dulu dengan dirinya. Betul. Karena tasalira heula baru dia bisa melihat Iya, keluar. betul seperti yang saya tadi jelaskan. Gitu Oke. kan. Tahu dulu dirinya. Iya. Tahu dulu dirinya baru dia bisa melihat gitu. Ketika Anda hayang ngobatan tapi tidak tahu dirinya sendiri, oke, borah ngobatan batur. Oke. Jadi Gitu. serangan biar gak rusak. Bentar, gue kira dukun itu tadi gue sih belum lihat ya, Kang Panji. Ternyata beda kali ya dukun yang aku lihat tuh yang seperti apa, ternyata yang keluar. Yang aku lihat Kang Panji ini Persepsi ya. bukan Panji Mania kan? Tapi Oke, dokter bukan. pan bahasanya teh kalau ke apa pengobat gitu, dukun teh betul nggak? Gini, kita cari padanannya ya. Padanannya. Pak Budi Dalton menyebut dukun itu sepadan dengan dokter. Ada istilah lain, ada tabib. Ya. Tapi kan, mah ada- bukan tiarab. Dia Akulturasi. Iya, tapi secara istilah. Oke. Mirip, Secara iya. istilah dan penguasaan skill gitu ya. Hmm. Skillnya mengobati gitu. Kemudian ada apa lagi? Selain dukun, dokter, tabib, ada syaman misalnya. Sinse? Sinsei gitu. Sinsei, Nah, oh. kira-kira pada ranah itu sih mereka. Cuman di perkembangan zaman saat ini, lembaga yang paling kuat di antara peristilahan ini aja. Itu apa? Dokter. Oke. Ada sekolahnya, Betul. ada asosiasinya, ada keilmuannya, ada riset-risetnya. Akhirnya ini yang mendominasi dan menurut saya sih ini soal masalah kedaulatan sih, penguasaan gitu. Jadinya ini pasar jang urang aduh ulahkan dulu lain kan untuk menghidupi dirinya tentunya, menghidupi keilmuan ini. Makanya yang lain itu dikecilkan. Kebayang nggak sih? Ini dalam satu profesi ya, pengobatan. Dalam ranah yang lain juga kan sama, bisnis. Misalkan yang menguasai lain kudu dipaehan. Dalam ranah ajaran, ideologi, politik sama. Ideologi Oke. apa yang mau diangkat, yang lain harus dibunuh gitu. Kurang lebih gitulah. Kelanya minum. Iya. Jadi dukun itu Sampai didiskreditkan gitu. haus. Iya. Resep, tapi kalau kita membicarakan sesuatu yang menurut orang itu perdebatannya kan ada analogis segala macam, tapi Iya. kita mencoba mencari perspektif lain kan Oke. dari hal yang kayak gitu. Jadi bahwa dukun jangan juga dianggap sesuatu yang buruk, bahwa ada penjelasan logis terhadap itu kan gitu. Nah itu. Nah, pertanyaannya sekarang itu bicara tentang pengobatan. Nah, Sunda sendiri juga punya mempercayai nggak sesuatu keilmuan itu untuk mencelakakan orang, misalnya santet gitu. Tah, kumaha bengi. Ayo Ya. Rugi. Saya nanya gitu ya, karena saya harus tahu bahwa orang Sunda kan mempercayai itu tidak gitu dari zaman dulu gitu. Tah, kumaha tah Ibu? Ntar dulu. Oh, kenapa jadi harus nyelakain orang ya? Jadi Ya, bingung enggak, gitu kan maksudnya begini maksudnya. kan di dunia sekarang ini ada yang bicara tentang ilmu santet, ngomong eta karuhun anu dikirimkeun ana teh gitu kan. Padahal kan kita teh nggak tahu itu bener teh secara logis. Saya berpikir kumaha cara ngabuskeun siat kanu beteung nya gitu. Tah anu karar itu teh. Nah, kumaha eta menurut pandangan budaya-budaya Sunda zaman dulu teh? Saya pengen tahu dulu. Gitu. Itu kan ada sebetulnya bukan apa ya, kalau orang bilang tuh kayak perdukunan ya, kayak praktek perdukunan. Sebetulnya itu sesuatu yang ilmiah, hal-hal yang kayak gitu ya, Kang.
jika bisa dibuktikan. Betul, Jika betul. Ya, tapi sekarang kita ini masih dibuktikan. saat ini kan masih berteori ya. Karena memang kita tidak mempercayai hal itu karena dia bukan ilmu yang konvensional. Yang berlaku di masyarakat umum itu adalah ilmu-ilmu yang konvensional yang diterapkan di dalam akademi ya, gitu kan. Nah, sementara hal-hal yang kenapa orang akhirnya mempercayai dukun itu adalah seseorang yang bisa memperdayai orang. Padahal bisa diobati gitu kan dengan kemampuannya dia bisa memotivasi dia dari sakit menjadi sehat dengan hal-hal yang di luar konvensional yang unkonvensional. Sebetulnya dukun itu kemampuannya di situ. Kalau dukun zaman sekarang mah orang menerapkan ilmunya dengan NLP. Apa itu NLP? Apa? Ada hipnosis, Nah, yang hipno kayak dari gitu lah. hipnosis. Oh, itu kan sebenarnya gawean dukun zaman baru. Iya, Tarot gitu kan, membaca kayak tanda gitu. tangan Nah, gitu kan. Membaca tanda grafologi, iya itu kan iya. grafologi itu kan sebenarnya ilmu. Betul. Iya, Apa, jadi ada kalau ilmu sekarang sih grafologi. lebih ke hipnoterapi ya. Nah, itu kan sebetulnya kalau dia dibajuin seperti kata orang itu seperti dukun, jadi dukun lah dia. Jadi dukun. Kalau dia dipakein jas, dipakein kemeja, Jadi jadi coach. itu sama. Tapi sebenarnya ada dukun yang oknum dukun gitu maksudnya untuk hal-hal. Misalnya tadi ada dukun yang benernya sebenarnya udah ngobatin, tapi ada yang tadi itu yang yang Mencelakakan. ngirim-ngirim. itu mencelakakan. Itu maksudnya oknum dukun. Mangga Ya. Kang. Jadi gini, satu yang namanya ilmiah itu kan dari kata ilmi ya. Kudu Ilmu. ada ilmunya Iya. ya. Iya. Nah, kaidah keilmuan ini kan macam-macam untuk menjadikan sesuatu wawasan jadi pengetahuan, jadi ilmu. Nah, untuk masuk ke taraf ilmu ada metode, jamaknya ada metodologi. Nah, di ilmu-ilmu pengobatan yang paling masif itu, yang paling mapan, ilmu kedokteran. Ilmu-ilmu lain kalau misalnya ilmu ketabiban itu ada sekolahnya di Cina. Bayar sekian yuan, 2 bulan bisa tuh ngobatin kenal rupa tanam-tanaman di sekitar kita gitu. Oke. Nah, di sini sayangnya belum ada. Sekolah dukun. Sekolah dukun. Iya, sekolah dukung, Iya, sekolah pengobatan alternatif. Oh, bahasanya kudu Iya, bahasanya kudu dirubah. dilemahkan dulu dukunnya ya, Iya. baru bisa diterima sama kami Iya, gitu. iya. Nah, kemudian dari ilmu ini, ketika orang tahu, saya kan basicnya juga punya kehidupan di dunia motor. Jadi ngoprek motor kolot. Bisa makena kudu bisa ngoprekna. Ngoprekna teh naon we ngabenerkeun nya ngarusakna oge gitu. Oke. Ketika satu onderdil ini benerna ku masih dikieukeun ban teh kudu buleut lainna kotak. Nah, supaya jadi rusak kumaha? Supaya orang makena tengenan nya geus dijieun segitiga, jadian kotak. Kan gitu. Orang bisa ngobatin, bisa juga tahu rusaknya gimana, ngerusaknya. Tapi untuk belajar untuk itu bagaimana kan? Maksudnya untuk kan ada ngobatin, dia itu ada belajarnya memang, ada ilmunya. Nah, awalnya. sayangnya kelembagaannya itu kalau saya dibandingkan dengan kedokteran ya, itu rasanya di sini nggak mapan, nggak masif, kurang diakui lah gitu. Atau Kurang turunan promosi. sebenarnya ayah Apa saya karena nih tidak gitu. karena tidak bisa dibuktikan secara Iya, ilmiah? ilmiah. Ilmiah itu kan ada metode, Ada metodenya? di antaranya kan uji coba, eksperimen, Oh, ada laboratorium. juga. Kalau misalnya dunia perdukunan ada begitu. Ada ada laboratorium, gitu. Nah. Ada orang yang kemudian pemerintah Oke, ya, Oh. sediakan Ada komputer pengaji gitu ya. kemudian nyimpen silet jadi abus semua kali itu. Gitu, sedia. Nah, kalau itu baru sah tuh. Sah sebagai ilmu. Iya, memang. sah sebagai Dan ilmu. diterima. Ulah waka ngomong teologis gitu, maksud mereka teh kayak gitu. Amun Anda kalau Anda juga tidak menyediakan fasilitas keur meninggalikeun ke Iya, ininya gitu. akhirnya mentok di Pembuktiannya. situ. Mentok di situ akhirnya akan jadinya adalah pembicaraan yang tidak pernah selesai. Betul. Ya, akhirnya Ya. itu dimainkan gitu. Dimainkanlah oleh Nggak bisa para- dibuktikan kan? dimainkanlah oleh kapal dukun-dukun palsu Iya. ya, tiba-tiba beli alat sulap di Tanah Iya. Abang, kemudian ngerenyet segala macam gitu. Andai kata diberikan fasilitas untuk membuktikan, fasilitasnya itu kan karena kan tadi juga karena ini masalah keilmuan ya, maka fasilitasnya pun untuk ditesnya adalah fasilitas keilmuan juga Iya, yang bisa dibuktikan. betul. Yang diilmiahkan ya ilmiah ilmiah. ya. Jadi kenapa dukun ini tidak bisa berkembang? Padahal itu adalah ilmu yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia asli ya, Masa ataupun lampau, ya sebetulnya terus berkembang sampai saat ini masih pun ada sih ya. ya. Hanya karena itu tadi kita tidak bisa membuktikan kan, kenapa tiba-tiba di badan seseorang ada alat-alat yang di luar badan dia.
itu kan sebetulnya jahil ya, bukan sesuatu yang mungkin tuh sih. Hah? Saya nggak tahu. Nggak tahu karena nggak bisa kalau bisa untuk- mengiyakan, nggak iya. bisa mengenggakkan. Karena saya cuma berpikir begini, simpelnya. Amun orang jaraguan teluh, jalaguan santet ngirimkeun silet kanu beuteung. Iya. Saya mah Indonesia rek naon dijajah 350 tahun gitu. Iya. Bebas-bebaskeun Susah-susah silet gitu ya. gitu nya. Iya. Nah itu Iya. kalau saya mikirnya seperti itu. Betul. Itu kunaon ya gitu ya. Kalau saya mah amun enak malampir bisa ngapung, teu kudu meuli pesawat di udah gue ku malampir gitu. Iya benar. Jadi ranahnya akan berbeda Kang ya dengan hal. Karena gini, kita 350 tahun hidup bersama dengan bangsa lain. Ya, bangsa lain yang cara berpikirnya berbeda dengan bangsa kita di sini. Sifat tradisional di kita itu kan lemah lembut ya. Ngalah gitu ya. Nah, kayak gitu yang berafiliasi dengan tanah hidupnya kan gitu. Kita barengan dengan lingkungan kita yang ini tuh jamrut di Katulistiwa loh, yang kita nggak kerja keras pun kita bisa hidup, bisa makan, bisa berkembang biak gitu kan. Sementara Berkembang biak saya setuju. sama, oke. Sementara kalau di Eropa sana kan tanahnya itu kurang bersahabat ya. Iklimnya kurang bersahabat gitu. Nah mereka itu harus berjuang untuk mempertahankan hidup kan. Contohnya misalnya COVID itu mengerikan buat orang Eropa, buat orang Indonesia sepertinya tidak. Karena flu di Eropa itu kan berbahaya banget, bisa mematikan seseorang. Sementara flu di iklim tropis itu kan kita obatnya banyak gitu kan. Terpapar matahari kita sudah sehat. Oke. Saya mengerti deh. Jadi saya mulai ngebaca gini. Bahwa seorang dukun pengobatan di Indonesia, di Sunda, encantang tuh bisa ngobatin Bule. di mana amun mainnya di luar negeri karena variabelnya juga sudah beda kemarin. Betul nggak? Ya ada spesialisasi sih. Kayak dokter juga kan ada spesialis THT, spesialis kandungan, perdukunan pun yang sekarang kita masih bisa dengar ya. Istilahnya kan ada dukun beranak, Dukun pijat, beranak mah fine, eta mah pijat dukun oke. pijat, gitu ya. Oke, dukun pijat Oke, oke. gitu kan. Itu dukun mah kan? fine Itu gitu dukun, buat oke, saya. oke. Tapi kembali kalau memasuki terhadap sesuatu misalnya kayak dukun pelet. Iku mah konsepna orang Sunda rek melet mempengaruhi orang dengan babacaan tapi lain ngadeukeutan awewena cik gitu. Nah, ikan kayak gitu. Tapi dukun peletnya kayak jang jawokan yang saya pernah dengar. Apa itu? Mantra jam Mantra jawokan, itu mantra jang jawokan gitu. sesuatu yang diucapkan. Iya, Ya, iya. mantra sama dengan Doa deh, sesuatu doa. doa itu. Itu. Saya juga apalnya Bang Sakia. Itkola Yusuful ya bihi ya abati ini roh itu asal kaba wasamsa komaloli sajidin gitu. Nah, eta ilmu pelet doa Yusuf nu dibacakan. Ya. Ya. Kalau saya baca artina jeung mempengaruhi perempuan teh jauh gitu katanya. Nah, apakah konsep-konsep seperti itu juga di Sunda? Kalau yang kami pelajari ya, yang kami pelajari terus dan kami sempurnakan gitu, kami lengkapi pengetahuannya. Tubuh manusia itu tidak lepas dari entitas fisika dan kimia. Ya. Oke. Frekuensi, ya, kimia biologi ya. Iya. Frekuensi, vibrasi, Iya. racikan berbagai cairan gitu ya. Iya. Dan ini juga kerja sistem biologi yang teramat rumit gitu. Nah, praktik yang katakanlah perdukunan, pengobatan atau mencelakai itu tuh main-main di situ. Misalkan ada mantra untuk menarik perhatian lawan jenis, sebenarnya mengkondisikan dirinya. Psikologis, kalau jabarannya psikologis. Ya. Tapi saya kembali kepada fisika. Oke, kalau saya mah meningkatkan PD setelah membaca itu padahal pengaruh henteu tapi lebih PD-nya. Nah, fisika ini maksudnya apa? Kita sebagai makhluk energikal itu terbentuk oleh kimia tubuh. Kimia tubuh ini racikan yang akhirnya bikin jadi vibrasi, jadi segala macam gitu. Nah, kita mengkondisikan itu. Energi. Energi. Iya. Salah satu caranya adalah mendaraskan secara berulang-ulang sika zikir, sika wirid supaya tubuhnya ini reda dari segala kecemasan, ketakutan, ketidakpercaya dirian gitu. Oh. Gitu kira-kira. Berarti itu ada ilmunya kan? Iya, itu ilmu. Iya. Itu ilmiah. Jadi Anda logis kalau kayak gitu mah Anda membaca janjawokan terus kemudian terus dibaca janjawokan kemudian
dia merasakan kecemasannya menurun, kemudian pede akhirnya ngadeketan gitu. Akhirnya terlihat kasar. Sebagai contoh nih, para founding father negara kita ini dulu punya dambaan sebagai negara yang merdeka kan. Kalau mereka merdeka, gimana tubuhnya bisa terkondisi? Ya kan? Nah, ketika beliau berteriak merdeka, nah itu tuh kan menyebar, vibrasinya nyampe ke orang lain dan itu membangkitkan gitu. Vibrasi yang sama gitu. Ngerti lah, gitu. Masuk akal. Ya. Amun ayeuna Bung Tomo ngomong merdeka, berolahraga perang ya. Iya. Aku mencintaimu. Ada ditarik. Tapi kadang-kadang juga terjadi penipuan di kita tuh ya, pembodohan di sejarah-sejarah juga kita tanya. Contohnya kieu Indonesia, pejuang kita sangat gagah berani dengan bambu runcing. Gitu melawan penjajah. Saya mikir teh ieu yang sejarah bararodo bisa nya gitu kan. Maksudnya teh kieu pan anak muda teh jadi mikirnya teh kieu tanteng wajah dilawan ku bambu runcing. Akhirnya jadi bararodo akhirnya. Ya. Oke. Des, kita udah ngerti bahwa sebenarnya mah vibrasi itu ya asalnya saya tuh anggapnya teh itu ia mau ngageser ke agama. Saya geus maca Al-Baqarah 108, sudah ngabaya Yunus 8:82 itu persiapan bisa diajak berdoa. Ya ngapalin dulu itu kemana, tapi saya udah pinggirkan itu ke agamisan karena ini kan bicara tentang sesuatu yang dulu lebih dulu dibanding masuknya agama gitu. Bahwa kita sudah mengenal ya yang kayak gitu ya. Oke. Kalau gue bisa nggak sih belajar tentang ini, Kang? Bisa aja. Setiap orang bisa. Maksudnya bisa. karena ayah saya, karena sebelumnya saudara saya, jiwanya, energinya sebelumnya udah ada, enggak ya? Maksudnya lebih enak justru kalau misalnya selaras ya. Jadi wadahnya udah pas ya. Tinggal pas, kita ya. tidak terwaris. belum mengaktifasi. Kitanya tidak bahan-bahannya itu memorinya udah ada. tapi bisa ya, maksudnya dari awalnya kosong gitu, nggak ada apa-apanya. Malah ini bagus itu. Kamu tuh lagi jadi rektor, jadi dukun. Lu jelas kamu teh ini menggiurkan ini ya. Gue kira dukun itu gimana, ternyata milenial banget. Enggak, kalau aku memikir gitu. Kalau bisa dibicarakan kenapa harus pada rame di sana. Kalau Anda yang terangkan tadi ya, dua-duanya itu menerangkan sesuatu yang sebenarnya masuk akal gitu. Bahwa energi ketika Anda bilang merdeka, kemudian vibrasinya masuk ke membangkitkan semangat orang. Betul. Fine. Nah, itu praktik dukun. Itu sebenarnya salah satu. Iya, makanya tadi itu kan kayak hipnoterapi itu dukun gitu. Hanya bahasanya bahasa asing yang membuat menjadi orang lebih tertarik dibanding dia dibanding kalau disebutin dia dukun. Males gitu kan. Sementara dia hipnoterapis loh, terapis. Mundur cenah, mundur. Nah, itu orang lebih tertarik padahal masih eta teh dukun-dukun keneh. Padahal ganti ngarana gitunya ku insinyur gitunya, insinyur perdukunan. Jadi gini, ada satu skema mungkin konspirasi atau apa gitu ya, yang menginginkan ajaran anu ngumaula tumbuh di negara orang itu tuh jadi kecil artinya. Melalui banyak hal, melalui banyak media ya, misalnya sinetron, film segala macam. Tokoh anu make baju hideung, make iket, mamawa sarupaning kadaharan, itu dianggap tokoh antagonis. Anu protagonisnya anu marake bodas-bodas, mawa ieu gitu, mawa kain gitu, terus mereka bertarung dan yang ini yang kalah. Ini yang selalu menjadi penyebab celaka. Jadi visualisasi ya. Nah, itu siapa yang punya wewenang supaya itu tampil dan terpopuler di masyarakat? Menurut saya sih kalau apakah pemerintah atau production house ataukah yang bikin naskah gitu? Kata saya sih kalau itu mah sudah terjadi dan kemudian sudah terbangun ya. Mereka tidak menyadari itu bahwa itu akan merusak sebenarnya kalau mereka gitu. Tapi bahwa itu sudah turunannya dipersiapkan dari dulu untuk jadi dianggap satu kebiasaan gitu. Itu memang dibuat dari dulu gitu. Iya, dibuat dari dulu. Kita berkaca saja ke RRC ya. Dulu kan ada revolusi kebudayaan tuh, di mana orang-orang tabib anu belajar kungfu segala macam itu kan dihabisin, dibunuh semua tuh. Dan orang tuh berkaburan gitu kemana-mana gitu. Ilmu-ilmu kungfu tertentu tuh jadi rahasia gitu, dilatihkan secara tersembunyi. Harus gelap dan disisipkan dalam kegiatan sehari-hari gitu. Itu karena apa? Karena dianggap mengganggu roda
ideologi dengan segala macam praktik pemerintahannya yang saat itu harus Dibangun. pembaharuan gitu. Iya. Jadi ada tradisi katakanlah kekaisaran, kemudian ada komunis. Nah ini kan dikecilin dulu, dibunuh. Ya. Pada sampai satu masa di zaman sekarang itu malah diangkat lagi. Oke, muncul lagi. Tabib, kungfu segala macam. Bahkan industri film di RRC juga kan disokong terus untuk bisa secara kebudayaan menguasai dunia. Prinsipnya sebenarnya jati dirinya dihilangkan dulu kan kalau Anda menjajah sesuatu kan. Ya, saya setuju sejarahnya itu. Iya memang sejarahnya dibelokkan Tentang ya. kadirian Iya. tadi kan, Iya, spiritual iya. itu. Iya. Spiritualnya berarti Ketika dikecilkan. kamu melemahkan itu kamu akan dibuat kamu tidak mengenal asal usul kamu memang Iya. gitu ya. Iya. Kemudian Iya. kamu akan jadi lemah. Betul, Iya. Karena itu Iya. setelah lemah gampang dirodobana. Dikuasai. Dikuasai Iya. nah gitunya. Nah, makanya kenapa dukun itu tidak populer saat ini. Keilmuannya Iya. didiskreditkan. Nah, Harus Bahwa betul. dipikir sama mereka mah selalu bergabung jeung juri dianggap jahat lah gitu. Iya, negatif kan jadinya. Karunya jurinya. Karena jurik disalah-salahkan. Nggak ganggu orang sih ya terus difitnah cek jurik teh. Fitnah. Aing kunaon atunya teu katingali we di. Tapi hal bente gitu dicabut. Iya. Oke, iya. Logis. Jadi memang dari dulu juga sistem pengobatan hal-hal yang kayak gitu mah sudah ada ya ada. gitu. Yang akan berbuat buruk juga kalau misalnya kayak santet kayak gitu. Ya tadi saya summary yang tadi mencoba santet gitu. Kalau Anda ingin membuktikan ya dari dia kumaha cara ngabuktikan alat-alat nggak ada, fasilitas tidak ada. Gitu Padahal kan. sebenarnya bisa dibuktikan kan? Seharusnya Saya nggak tahu. difasilitasi ya. Iya, Dan kita iya. lihat hasilnya terbukti Iya, atau dan enggak. dikasih ruang dan waktu Kasih ruang, untuk kasih kita ruang. mempraktekkan Observe, bahwa iya. itu sesuatu yang bisa kok, itu ternyata ilmiah. Ilmunya ada. Itu bisa cuman ada pihak kah yang berani? Nah itu Yang siapa sih sebenarnya pihak-pihak ini? Dari tadi lo nanya ya kan? Ya kalau misalnya kita nontonin di YouTube ya di berbagai podcast kan banyak tuh versusnya pesulap merah pada diundang kan dan disuruh membuktikan dan mereka juga ragu. Nah kalau saya mah sebagai pribadi yang lamun teka buktian terus kemudian buruk yang geus teu kudu dipake gitu. Iya, betul. Iya. Karena itu tidak bisa diilmiahkan kan? Karena Kalau tidak kalau bisa. nggak berguna, ya udah nggak usah. Dan Gitu. tidak berguna Menurut pula. saya mah ya. output itu bukan sesuatu tujuan dulu, tapi sekarang bukti metodenya dulu dijalankan. Ya metodenya penelitiannya dulu dijalankan. Iya, betul, gitu. Soal penelitiannya. outputnya nanti ternyata oke, santet tidak terbukti, fine kita terima semua. Iya, Gitu. iya. Tapi kan harus diterima dulu oleh masyarakat dong. Maksudnya Apanya? untuk observe sesuatu itu maksudnya kayak dukun gitu kan orang ngelihatnya dukun tuh udah sesuatu yang negatif gitu ya. Itu harus sesuatu dibangun oleh yang positif gitu. Bahwa dukun tuh nggak kayak gini kok, baru observe segala macam. Orang pasti nerima. Oke gitu. Ya karena dikecilkan dulu kata Iya, ya, kita iya. sebelum apa udah a priori gitu. Iya. Betul, Nah, betul. Waduk gitu Nah, kan. Betul, Nah, betul. Nah, itu masalahnya gitu. Padahal kalau pandangan saya sedikit sih, kalau dokter nggak mesti gifted ya. Dia bisa, dia pintar, dia rajin belajar, kemudian dia mampu masuk ke kedokteran, dia mampu bayar, dia selesai jadi dokter praktek bisa ya. Oke, itu dokter ya, konvensional, ilmu yang konvensional. Dukun itu gifted. Nah, Bener nggak? Iya, Iya. ada Kurang kebakatan lebihnya lah. ada Ada ya kebakatan. ada sesuatu yang diturunkan dari keluarga sebelumnya. Jadi ada bakat di diri seseorang untuk mampu dia menjadi seorang dukun. Dan dukun itu salah satunya mengobati, bukan cuman mengobati sebetulnya. Kalau dukun itu banyak hal. Banyak hal. Termasuk- Misalnya ya seperti itu tadi, memberikan penguatan untuk Suggest seseorang, gitu pada betul. orang. Nah itu juga sebetulnya praktek dukun. Kalau ke orang saya ngerti. Sekarang kumaha cara mindahkeun hujan. Mbak Lala. Pak Hujan tuh saya Coba, tuh. itu ilmiah karena saya beberapa kali mempraktekkan dan terjadi. Nah, ilmiah kumaha carana Anda bisa mindahkeun angin? Kalau saya nggak tahu mungkin Ceenggi pakai kata ilmiah nggak tahu tolak Iya. ukurnya gimana gitu ya. Iya. Kalau saya sih belum pernah. Belum pernah belum mindahkeun pernah hujan. Karena ranah nu Gusti Allah punya gitu di bedel-bedel kurang-kurang Bukan gitu. juga sih, nggak kayak Iya. gitu. Itu Iya. kan Cuma. juga entitas fisika kimia ya. Iya, Kayak betul. air mau dikocorin kemana ya kita bikin salurannya gitu kan. Seperti Seperti itu. itu. Seperti Nah, itu. tapi walaupun saya belum pernah coba-coba ke ranah kehujanan itu,
istri saya ini lagi hamil, 4 bulan itu mengalami masa kritis. Selain fisik muntah-muntah, pusing segala macam ya, tapi dia mengakui betul dan saya pun juga merasakan ada kehadiran entitas energikal yang mengganggu. Oke. Kata sarupaning jurik ting naon lah, nya disebutan anak. Tapi secara visual juga saya lihat. Dan Anda bisa melihat energi itu. Lihat. Karena berarti Anda sudah selesai dengan urusan Anda yang tadi Spiritualnya udah ini. Satu saat upacara 4 bulanan udah selesai di satu hari ya. Beberapa hari kemudian, jadi kami itu tinggal di satu rumah bersebelahan dengan rumahnya Aki Nini dari istri. Si Aki meninggal. Saya yang juga ikut ngebantu meresan gitu ya, dari mulai sekarat sampai akhirnya dikurapkan gitu. Jadi sekaratnya juga keluar darah segala macam gitu. Dan itu tuh sisa-sisanya ada di rumah semua, di baju saya, di lantai semua ada. Itu kan jadi satu kedukaan yang si nodanya mau udah dibersihin, tapi kan entah apa yang tersuar itu masih kerasa gitu. Nah, di hari meninggalnya petang, malamnya itu kan diamparkan di tengah rumah. Dan kami tidur, kami tidur di lantai 2. Si Aki asup ke kamar, si cicing nggak bariga di harapan panto ngelihat si kami yang sedang tidur, dan itu rasanya nggak enak banget. Sosoknya ada, terlihat. Saya melihat. Hanya Anda aja? Istri juga. Jadi ada konfirmasi. Walaupun kami dalam posisi tidur. Bangun, ada Aki. Iya benar ada Aki. Keur ngabariga di harapan panto. Sosoknya ada dan ada kayak apa ya, aura di sekelilingnya lah gitu yang nggak enak gitu. Nah itu sebentuk gangguan. Karena selain itu ada lagi yang lain. Ada ini lah. Istri tidur merasa dicekek gitu ya. Sosoknya hitam, matanya doang. Dan ketika nyekek itu dia rasanya erup-erup istri. Dia teriak, nah si yang nyekek ini ngelihat ke perut mau ngambil bayi gitu. Untung keburu bangun. Nah kemudian saya baru mempraktekkan ini yang namanya tusuk sate. Ada bawang. Di bawahnya ada kunir, ada jahe, ada sesuatu yang ditanam di bawah tanah. Kemudian ada sesuatu yang tumbuh di antara tanah dan atas. Bawang merah, bawang putih, kemudian ada sesuatu yang tumbuh di atas, cabe. Nah, di bawahnya diikat oleh suket, oleh semacam rerumputan. Ditanam gitu. Enggak, rumput. Ditaruh di atas pintu. Nah, disimpan. Setelah itu enggak ada sama sekali. Itu 3 bulan asalnya mimpi buruk terus. Banyak yang ganggu. Semenjak pasang itu nggak ada. Saya pernah hamil anak kedua. Entah apa itu. Anak pertama nggak apa-apa. Anak kedua saya kayak kalau mandi, punten ya, mandi tuh kayak dimandiin orang. Mungkin karena muntah-muntahnya ya. Kalau ilmunya mungkin kayak gitu ya, kayak dokter ini muntah-muntahnya, jadi perut kosong lah atau apa kata dokter mungkin seperti itu. Tapi saya ngerasa beda di situ. Nggak diobatin juga karena hilang sendiri gitu. Tapi mungkin ada ilmunya juga ya tadi ya kayak gitu. Tapi saya juga pernah. Apa? Pernah hamil? Lagi hamil? Pernah terganggu saya. Oh ya? Saya melihat satu pemandangan ya. Ada wanita pakai rok mini bawa rokok kayak gitu. Begitu sugan saya jurik SPG rokok itu mengganggu buat saya. Sangat mengganggu ya. Beda lagi. Nah kembali pada praktek yang misalkan tadi menyinggung soal pawang hujan, itu ada praktek kita mengumpulkan bahan-bahan makanan. Tapi ada pengaruhnya. Betul. Gitu. Saya akhirnya bawa bawang putih kemana-mana sama peniti. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Iya nggak tahu. Tapi kan ada faedahnya. Ada sesuatu gitu, yang ada perubahan gitu. Terasa beda. Karena saya sering pulang malam kan, pas lagi hamil itu pulang kantor. Jadi saya bawa aja itu. Dan itu mungkin apa ya, suges kali ya, suges. Tambahan di kamar saya menghadirkan sepisin garam. Garam kasih air biar menguap aja. Nah. Kalau misalnya kita kembali pada tadi ya entitas fisika kimia, ya jangan-jangan ada reaksi di antara bahan-bahan itu gitu. Yang itu belum dicobakan. Walaupun belum terbukti ya secara laboratorium. Oke. Itu harus dibuktikan tuh. Secara pengalaman pribadi terbukti. Gangguan hilang. Tetapi kalau bicara tentang sesuatu yang besar belum kembali ke metode ilmiah dan kemudian harus dibuktikan, research segala macam itu belum kan ya. Belum. Ya. Seru banget seru ini. Sebenarnya namanya ngobrol teh cukup sejam, cukup 2 jam, tapi minimal beginilah. Saya sih tidak memberikan
opini Anda mau kemana, mengambil pihak mana itu mah terserah gitu. Saya pun ada agree-nya, ada disagree-nya dengan Anda gitu ya. Buat saya sih ini adalah perspektif dari banyak orang gitu. Silahkan untuk jadi kalau Anda tidak mau percaya tapi harus dengar dulu ada perspektif lain. Negara demokratis ya. Harus melihat bicara. Melihat dari banyak spektrum kalau kata orang sih ya gitu. Jadi setelah itu tentukan opini Anda, terserah. Gitu ya, mangga. Yang tapi paling pasti satu adalah kebudayaan kita harus tetap dijaga semuanya, apapun bahasanya gitu ya. Setuju. Setuju. Nuhun pisan kasadayana. Nuhun kampai ya semoga Buji ya, panggilannya Oke. Buji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam. Rahayu.